Man nabiyuka, sunnah siapa yang kau ikuti? Cara kamu pakai baju, cara kamu masuk WC, cara kamu keluar WC, cara kamu naik kendaraan, cara kamu makan, cara kamu minum, cara kamu sholat, cara kamu naik haji, cara kamu baca Quran, cara kamu umrah, cara kamu berdagang. Oh, cara Nabi saja nggak ada yang lain. Selamat dikubur. Kita ini orang yang beruntung karena dari 7,6 miliar penduduk dunia sekarang ini, kita termasuk dalam golongan orang-orang beriman kepada Allah dan baginda Rasul, mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nggak banyak, hanya 1,7 miliar dari 7,6 miliar penduduk dunia. 1,7 miliar sekarang beriman kepada Allah dan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Alhamdulillah kita masuk salah satu dari 1,7 miliar itu. Lebih banyak yang nggak beriman sama Allah dan Rasul daripada yang beriman. Tapi walaupun kita orang beriman, orang Islam yang hanya 1,7 miliar, merupakan komunitas beragama paling besar di dunia. Kita paling besar 1,7 miliar, disusul dengan Protestan 1,2 miliar, Hindu 1,1, Katolik 700-an juta. Tidak beragama lebih banyak lagi dari itu. Ada orang yang komunis, ateis, tidak percaya Tuhan, ateis. Ada yang agnostik, percaya Tuhan tapi tidak percaya agama. Dia percaya Tuhan, there is one invisible hand behind the universe. Ada kekuasaan yang nggak nampak yang ngatur alam semesta, namanya Tuhan ke apalah, God Almighty lah, apalah namanya. Tapi mereka nggak percaya agama. Jadi mereka mempercayai Tuhan semesta alam itu dengan akalnya sendiri aja. Mau berbuat baik menurut akalnya sendiri aja, tidak menurut pemahaman agama. Yang menurut pemahaman agama yang paling besar orang Islam, 1,7 miliar. Nah, kita yang mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini disebut orang beriman. Mukminun, orang yang beriman. Mukmin. Apa hebatnya orang beriman? Kata Allah, orang beriman derajatnya paling tinggi, lebih tinggi dari malaikat kalau beriman. Malaikat-malaikat itu kerja untuk kita, orang beriman. Misalnya malaikat Jibril mengantar wahyu kepada Nabi Muhammad, unzila ilaih, diturunkan wahyu Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk siapa? Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Hudal lin nas, petunjuk bagi manusia. Jadi kerja untuk kita. Malaikat Mikail misalnya diciptakan Allah untuk membagi rezeki, rezeki kita, rezeki manusia. Malaikat Mikail kerja untuk kita atas perintah Allah. Malaikat Kiraman Katibin diciptakan Allah untuk mencatat amal kita, orang beriman. Kalau amal orang kafir nggak dihitung, ngapain? Orang imannya nggak ada, mau ditanam di mana amalnya? Nggak dihitung sama malaikat. Orang kafir mati masuk neraka 12 pas, nggak pakai kiper. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumaru, mereka dimasukkan ke neraka serombongan-serombongan. Wa'iddat fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah wa'iddat lil kafirin. Itu neraka, takut kamu sama neraka, kata Allah, yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan Allah, dijanjikan Allah untuk orang kafir. Jangan menghibur diri, walaupun saya kafir belum tentu masuk neraka. Sudah pasti, sudah pasti. Siapa yang bilang? Yang menciptakan semesta alam ini yang mengatakannya. Wa'iddat lil kafirin. Jadi jangan menghibur diri. Yang paling sial ulama agamanya Islam, gelarnya Kiai Haji, mengatakan orang kafir belum tentu masuk neraka. Ini yang aneh ini. Karena dia bilang semua agama sama saja. Ini yang hebat. Semua agama sama saja. Siapa saja, masuk TV itu, siapa saja yang berbuat baik, kalau mati nanti semuanya masuk surga.
apapun agamanya. Apapun agamanya. Kita tidak menghina agama orang. Kita wajib yakin orang beriman yang paling mulia, agama Islam yang paling mulia, itu wajib kita yakin. Bagaimana dengan agama lain? Lakum dinukum waliyadin. Saya nggak ngurusin. Agamamu bagimu, agamaku bagiku. Kau jangan urusi agamaku, aku pun nggak akan urusi agamamu. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Itu ajaran Islam, toleransinya begitu. Apakah kita wajib mengakui ada agama lain di dunia? Wajib. Al-Quran yang bilang kok. Ada agama Yahudi, ada di Quran dibilang. Agama Nasrani ada. Siapa yang bilang? Allah yang bilang. Agama Majusi ada apa enggak? Ada. Allah yang bilang di Quran. Ada agama Majusi, Nasrani, ada semua. Wajib kita percaya Quran yang bilang. Tapi wajibkah kita mengakui dan meyakini kebenarannya? Tidak. Agama Yahudi ada. Menurut kamu benar apa enggak? Enggak. Buktinya enggak benar. Saya enggak milih agama itu. Paham? Kalau ditanya terkhususkan lain, agama apa yang paling betul? Agama Islam. Terus bagaimana dengan agama saya? Anda menghina agama saya? Tidak. Menurut saya terkhususkan lain, agama yang paling betul agama Islam. Bagaimana menurut Anda agama saya? Agamamu ya kau tanya pendetamu, kok kau tanya sama aku. Lakum dinukum. Tapi kita yakin orang beriman makhluk paling agung di alam semesta ini. Siapa yang bilang? Allah yang bilang. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu jangan merasa hina. Wala tahinu. Orang beriman, kamu jangan merasa hina. Wala tahzanu. Kamu jangan merasa galau, jangan merasa cemas kamu. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu itu derajatnya paling tinggi jika kamu betul beriman kepada Allah dan Rasul. Ini Allah pakai isim tafdil, a'launa. Kamu itu yang paling tinggi derajatnya. Bahasa Inggrisnya ini a'launa, ini isim tafdil ini bahasa Inggrisnya superlative form. Tinggi itu bahasa Inggrisnya high. Higher, highest. High, higher, highest. You are in the highest position if you really believe in Allah SWT and the Prophet Muhammad SAW. Wa antumul a'launa. Kamu itu derajatnya paling tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi dari kamu, hai orang beriman. Kalau kamu betul beriman kepada Allah. Nah, sekarang kita nanya, itu Quran ya, hadisnya? Hadisnya kata Nabi dalam hadis Sahih Muslim, la taqumus sa'ah hatta la yabqa ala wajhil ardi man yaqulu Allahu Allah. Tidak akan datang hari kiamat. Kiamat enggak datang selagi di dunia ini masih ada satu orang beriman yang udah nggak tahu sholat, nggak tahu puasa, udah nggak tahu zakat, udah nggak tahu haji, udah nggak tahu syariat Islam. Dia hanya tahu satu aja, Allahu Allah. Alhamdulillah. Dia mengucapkan Allah, 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 ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tetangganya dia nggak ada yang Islam, seluruh dunia udah nggak ada yang Islam. Tetangganya nanya, siapa itu Allah, Allah itu? Dia bilang, saya nggak tahu. Saya tahu dulu nenek saya kalau kaget bilang Allah, ya Allah. Kalau senang, ya Allah. Kalau sedih, ya Allah. Pokoknya saya tahu itulah namanya Tuhan. Bagaimana nyembahnya, bagaimana aturannya saya udah nggak tahu. Tinggal begitu mutunya. Orang Islam yang satu-satunya hidup orang beriman tinggal kayak gitu mutunya. Kata Rasulullah dalam hadis Sahih Muslim, kiamat nggak datang. Allah masih menghormati alam jagat raya semesta ini ketika masih ada satu orang beriman di atas bumi. Orang itu tinggal di padang Arafah. Waktu itu padang Arafah pohon kayunya sudah besar-besar, rumput sudah hijau, air sudah mengalir jernih. Nah itu pasti terjadi, Rasul yang bilang. Satu hari dia sedang menggembala kambing, datang singa. Mau mengambil kambingnya, dia melawan dengan tongkatnya, dia berkelahi dengan singa, dia luka-luka. Hari itu dia mati karena lukanya. Hari itu orang beriman satu-satunya yang hidup di padang Arafah itu mati. Pada hari itu juga Allah perintahkan malaikat sangkakala, malaikat Israfil untuk meniup sangkakala.
dan hancur binasalah seluruh alam semesta tanpa bekas. Jijik Allah lihat alam semesta ini kalau nggak ada orang beriman. La taqumus sa'ah illa ala syirarin nas. Kiamat tidak akan datang menimpa kecuali hanya manusia-manusia bejat yang kafir saja yang kena azab kiamat itu. Begitu harganya orang beriman di sisi Allah. Oleh karena itu kalau kita udah dapat iman ini, udah punya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, jangan merasa minder, jangan merasa rendah diri. Lebih berharga satu orang beriman dibanding seluruh alam jagat raya ditambah seluruh dunia orang kafir. Ya main-main. Sebab dunia ini ketika kiamat habis, musnah, ada bekas. Allah ciptakan alam yang baru yang disebut padang mahsyar, tempat berkumpulnya seluruh manusia. Di situ bumi terbuat dari tembaga dan matahari 1 mil aja di atas kepala, 1 batang celak. Mil itu bahasa Arabnya batang celak. Kalau kita pergi ke Arab itu kan ada orang jual kuningan itu yang celak itu, nah, tutupnya itu, itulah 1 mil. Manusia akan berenang-renang di lautan keringat saat itu. Ada yang kelelep berenang-renang, ada yang sebatak kaki, ada yang lututnya, ada yang seperutnya, ada yang tenggelam di lautan keringatnya masing-masing. Yang bisa selamat orang-orang yang di bawah naungan Arasy, orang yang imam yang adil, orang yang menjaga sholatnya 5 waktu ke masjid, orang yang bertemu dan berpisah karena Allah, saling cinta mencintai karena Allah, orang yang sedekah tangan kanannya, tangan kirinya nggak tahu, orang yang sedekah ikhlas. Ada 7 golongan yang selamat pada hari huru hara di padang mahsyar itu. Nah, bapak-bapak yang mulia, setelah kita diberi iman sebagai derajat manusia tertinggi, Allah beri agama, Allah berikan agama tertinggi pula. Al-Islamu ya'lu wa la yu'ma alaih. Islam itu tinggi, nggak ada lebih tinggi dari Islam. Kan hebat kita itu, double hebatnya itu. Orang beriman, makhluk paling tinggi, lebih tinggi dari malaikat kita. Tapi kita bisa jatuh lebih rendah dari binatang. Summa radadnahu asfala safilin, bisa lebih rendah dari binatang kalau iman kita buang. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang berkaki 4 kata Allah. Balhum adall, bahkan lebih jelek dari sapi, lebih jelek dari kambing. Kita bisa lebih mulia dari malaikat. In kuntum mu'minin, kalau kamu betul-betul beriman kepada Allah. Tapi bisa lebih rendah dari binatang kalau kita buang iman kita buang agama kita. Begitu terangnya ajaran Islam itu. Orang beriman paling tinggi derajatnya, agama Islam paling tinggi derajatnya, 2 double. Beriman paling tinggi, memakai agama yang paling tinggi. Bagaimana mulianya orang beriman. Apalagi orang beriman itu umat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tidak boleh umat-umat dulu masuk surga. 124.000 nabi dan rasul, 313 rasul, 25 rasul pilihan, 5 rasul ulul azmi, 1 imamul anbiya wal mursalin, dan semua umatnya tidak boleh masuk surga sebelum Nabi Muhammad dan umatnya masuk surga. Kalau umur-umuran banyakan umur umat Nabi Nuh, mereka 900 tahun umurnya. Kita berapa? 60 udah sampur stroke. Sekarang masalahnya kenapa kita duluan masuk surga dari mereka? Kita umat terbaik, kita nggak main-main. Kita umat terbaik dibandingkan. Kenapa? Karena umat dulu hanya ibadah, tidak dakwah. Yang dakwah hanya nabinya, rasulnya. Sedangkan kita umat Islam, umat ibadah dan umat dakwah. Nggak boleh ibadah aja kita mesti mengajak orang lain. Kalau kita sholat bagus, anak kita nggak sholat, kita bertanggung jawab atas ketidaksolatan anak kita itu. Saya zikir, habis sholat zuhur pulang ke rumah zikir sampai nangis-nangis. Tiba-tiba dengar suara organ tunggal. Iwak nenek, agak kanan, agak kanan, agak kanan, agak kanan, agak kiri, agak kiri. Saya zikir, subhanallah, subhanallah. Lari-lari anak saya, pak,
mama joget Pak sama itu tukang ojek yang kumisan itu suara mama tuh yang nyanyi ke kanan ke kanan ke kanan. Terus saya bilang mamamu memang begitu nak. Subhanallah, subhanallah. Saya nggak berpahala dengan zikir saya berdosa dengan zikir saya sebab membiarkan istri saya dijogeti orang. Saya harus datang ke tempat itu, tarik istri saya pulang, berhentikan zikir. Sebegitu tingginya umat Rasulullah SAW. Bukan umat ibadah kita umat dakwah, mencegah yang mungkar. Istriku pulang, kamu nggak boleh joget sama si kumis itu, kalau mau joget sama saya. Begitu. Saya nggak mau, saya mau joget sama si kumis, ku ceraikan kau, ku cari bini baru. Gitu. Kau kawin kau sama si kumis, aku kawin sama yang lain. Buat apa ku pertahankan Astuti? Astrea tahun 73, jalan aja udah bengkok. Lebih bagus ku beli Mio baru sekali loncat dengan gitu, loncat. Kita umat dakwah, bukan umat ibadah saja. Kalau ibadah kita kalah dengan umat Nabi Nuh, betul nggak? Kalah dengan umat Nabi Ibrahim, umur mereka panjang-panjang ratusan tahun. Kita selain ibadah, kita umat dakwah. Mereka enggak. Istri Nabi Lut kafir, Nabi Lut enggak masuk neraka. Memang begitu zaman itu. Istri Nabi Nuh 950 tahun umur Nabi Nuh wafat, istrinya kafir. Anak bungsunya Kan'an kafir. Nabi Nuh enggak tercela gara-gara itu. Kita nggak bisa. Nabi Muhammad istrinya 12 semua solehah, anaknya perempuan 4, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, Fatimah, 4-4-nya solehah. Menantu Nabi Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman soleh. Mertua Nabi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Sufyan, semuanya hebat-hebat. Nggak ada satupun yang kafir. Ini saya mau tekankan dulu. Siapakah manusia paling mulia di dunia? Orang beriman. Agama apakah paling mulia di dunia? Agama Islam. Innad dina indallahil Islam. Kalau udah begitu kan kuat sekali kita. Iman diperiksa di kubur, amal diperiksa di akhirat. Kita orang beriman, iman diperiksa di kubur. Gagal pada pemeriksaan iman, kita disiksa oleh siksa kubur. Berhasil pemeriksaan iman, kubur kita meluas sejauh mata memandang. Saya sering naik kapal terbang tuh kalau ke Pekanbaru. Saya tunggu betul pilot bicara. Sebelum terbang dia bilang, para penumpang sekalian, kita akan terbang dengan ketinggian 31.000 kaki menuju Pekanbaru. Sejarak perjalanan kita menempuh waktu 1 jam 20 menit dan jarak pandang 10 km. Wah, jarak pandang 10 km. Pernah kebakaran hutan, jarak pandang hanya 200 meter, penerbangan dibatalkan. Kita turun lagi, jarak pandang 200 meter. Tapi kalau jarak pandang 10 km, berapa jauhnya bisa kita lihat. Kubur orang beriman meluas sejauh mata memandang, 10 km lebarnya, alam barzahnya. Rumah kita aja RSS. Rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjor saja pun susah. Kita dapat kubur lebarnya seluas mata memandang. Dan kita tidur di atas sebuah karpet firash minal jannah, diambil karpet dari surga. Kita di alam barzah, bukan di dalam kuburan itu. Itu cuman jasad kita ditaruh di situ. Ruh kita diletakkan di alam barzah. Kalau kita orang soleh, namanya illiyun. Wa ma adraka ma illiyun, kitabun marqum. Kamu akan diletakkan di sebuah alam barzah yang namanya illiyun, khusus orang-orang soleh. Kalau kita mati bejat, apalagi mati kafir, ruh kita diletakkan di alam barzah yang namanya sijjin. Wa ma adraka ma sijjin, kitabun marqum. Sijjin itu tempat kumpulnya ruh-ruh orang bejat di alam barzah menunggu kiamat. Jadi kita walaupun dikubur sebelah-sebelahan, kalau kita orang soleh dia orang bejat, pisah rohnya. Kalau enggak mana bisa tidur orang soleh di sebelah murid-murid. Aduh. Mana bisa orang soleh hidup tenang di alam barzah kalau di sebelah kuburnya itu mempengaruhinya.
Oleh karena itu kita mesti berbahagia diberi Allah ini dua kemuliaan ini, iman dan Islam. Islam itu amal, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, itu Islam, amal soleh, nggak diperiksa di kubur. Yang diperiksa di kubur iman. Man rabbuka, siapa Tuhan sembahanmu? Rabbi Allah, saya menyembah Allah. Rukun iman. Ma imamuka, kitab suci apa yang kau pegang sebagai pegangan hidupmu? Al-Quranul Karim, rukun iman. Man nabiyuka, sunnah siapa yang kau ikuti? Cara kamu pakai baju, cara kamu masuk WC, cara kamu keluar WC, cara kamu naik kendaraan, cara kamu makan, cara kamu minum, cara kamu sholat, cara kamu naik haji, cara kamu baca Quran, cara kamu umrah, cara kamu berdagang. Oh, cara Nabi saja, nggak ada yang lain. Selamat di kubur. Tapi kalau pemeriksaan iman di kubur gagal, aduh, disiksa di kubur sampai hari kiamat, ya main-main. Orang bilang kan belum diperiksa amal. Ini orang Mu'tazilah, ini orang-orang nasionalis, orang-orang liberal. Dibilangnya tidak ada siksa kubur. Kenapa? Karena belum diperiksa amal kok sudah disiksa. Memang amal belum diperiksa. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amal ibadah manusia yang pertama kali diperiksa di hari kiamat, sholat. Jadi memang pemeriksaannya di hari kiamat. Jadi kenapa disiksa belum diperiksa amal? Sudah diperiksa iman. Kalau imannya beres, di surga kuburnya raudhah min riyadhil jannah, taman daripada taman surga. Imannya nggak beres, kuburnya itu khufran min khufarin niran, lembah daripada lembah neraka. Mau dibuang itu hadis-hadis Nabi sebanyak itu. Di akhirat baru diperiksa sholat. Sholatnya beres, semua amal dianggap beres. Dah yang lain nggak usah bungkus. Istilahnya bungkus, langsung masuk surga. Tapi kalau sholat nggak beres, diperiksa yang lain, kata Nabi nggak ada yang lolos. Seandainya manusia diperiksa semua amalnya oleh Allah, tidak ada satupun yang lolos dari pemeriksaan Allah. Makanya kalau Anies dicari-cari salahnya mesti dapet. Mana ada yang sempurna, betul. Tapi kalau memang dilindungi, Harun Masiku aja nggak dapet sampai sekarang. Maka kita berharap dengan tiang agama sholat ini kita jaga, supaya di akhirat sholat diperiksa beres, sudah yang lain tutup buku. Udahlah, kata Allah, kasihan tiang agamanya udah beres, udahlah, yang lain dianggap beres aja. Kita maunya begitu, maunya kita. Maka sholat wajib dijaga sebaik mungkin. Kalau di masjid 27 derajat. Kalau sholat subuh di masjid, kalau sholat subuh di rumah 1 derajat. Berapa bedanya? Sahabat Nabi ditanya dalam kitab Riyadhus Shalihin, waktu Nabi bilang sholatul rajul ma'al jamaah, sholat laki-laki berjamaah, afdalu min sholatil fard fi baitihi aw fi suqihi, lebih baik daripada sholat sendiri di rumah atau di warungnya, bisa ba'ina wa ishrina darajah, dengan 27 derajat lebih baik sholat berjamaah. Sahabat nanya, karena nggak ngerti apa maksudnya derajat itu. Langsung ditanya, mahiyat darajah ya Rasulullah, apa itu derajat ya Rasul? Kata Nabi, ma baina darajatain ma bainas sama'i wal ard. Jarak derajat yang satu dengan derajat berikutnya itu jaraknya sejauh langit dan bumi. Alangkah ruginya kita nggak ke masjid, kalah 27 kali bolak-balik langit bumi. Makanya sahabat-sahabat Nabi dulu kalau ketinggalan sholat berjamaah sekali, mereka nangisnya 40 hari. Ketemu kawannya nangis, kamu kok nangis aja nih? Karena saya sudah kalah dengan kamu 27 kali bolak-balik langit bumi, saya sekali, jadi 26 kali. Saya nggak akan kejar lagi sampai hari kiamat derajatmu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka paham agama. Nah, bayangkan kalau orang mulia, agama yang mulia bersatu, berapa kuatnya kita di dunia ini. Sayangnya kita tidak bersatu. Yang hebat merasa hebat, yang hina, yang tidak hebat merasa hina. Padahal Islam ini kata Nabi, kal jasadil wahid,
seperti tubuh yang satu. Kalau tubuh yang satu sokong menyokong, nggak boleh yang satu bilang paling hebat, yang satu kurang hebat. Kayak kita beli Mercy 2 miliar, apa kata mesin? Saya paling hebat. 2 miliar itu saya lah yang paling mahal. Ya kalau bannya kempes 4-4 mau jalan kemana? Beginilah kau jalan pakai mesin, jangan pakai ban. Ngambek bannya 4-4 mau apa? Ban bilang saya paling hebat, bautnya bilang coba lu jalan, bautnya ngelepasin semua, kalau nggak nyungsep masuk got kamu. Apa artinya sebuah baut? Iya, tapi baut itu menentukan berputarnya roda. Jadi kita beli 2 miliar mobil Mercy itu termasuk beli bautnya, betul? Jangan kita anggap saya paling hebat, nggak ada. Semuanya satu kesatuan, kal jasadil wahid. Baru 2 miliar harganya karena lengkap itu. Karena lengkap, ada wipernya. Kalau nggak ada wipernya siapa yang mau beli? 2 miliar wiper nggak ada, nggak beli sendiri. 2 miliar nggak pakai wiper. Jadi hebatnya Nabi itu mencontohkan kita seperti jasad yang satu. Kalau jasad yang satu itu dukung mendukung, nggak boleh satu merasa hebat, satu merasa hebat. Kata lidah, aku paling hebat. Kenapa? Aku bisa bicara. Apa saja bisa saya ucapkan dengan lidah saya. Manusia kalau nggak ada lidahnya akan menjadi manusia tidak berguna. Jadi aku yang paling hebat, yang lain diam semua. Jangan banyak cincong. Apa yang saya buat diam semua, jangan protes. Ini manusia itu baru indah kalau lidahnya satu. Kalau dari ujung kepala sampai kaki lidah semua, jeleknya lah manusia itu. Jadi jangan merasa hebat dengan lidah itu. Lidah yang hebat itu cuma satu, betul, tapi dikurung. Dikurung Allah SWT dengan 32 gigi. Udah dikurung pakai gigi, masih dikurung pakai 2 bibir, walisana wa syafatain. Dan lidah itu dikurung di antara 2 bibir. Maksudnya apa? Biar jangan petentengan itu lidah. Lidah itu kalau dikurung pakai gigi masih bisa ngomong. Awas kayak tak batok gue, masih bisa ngomong. Oleh karena itu selain dikurung sama gigi, dikurung sama bibir. Kalau udah dikurung bibir nggak bisa ngomong. Maksudnya apa? Biar direm sedikit kehebatan lidah itu. Gigi merasa hebat, saya komplit. Gigi seri bisa motong, gigi taring bisa mengoyak, gigi geraham bisa mengunyah. Saya paling hebat. Gara-gara saya bisa mengunyah, memotong dan merobek, maka badan masuk makanan akhirnya bisa tersebar seluruh tubuh jadi sehat. Maka kata gigi, aku yang paling hebat. Yo, kalau dari kepala sampai kaki gigi semua kan gigi juga orang lihatnya. Coba jalan pakai kaki, enak memang kaki untuk jalan. Kaki mogok, lu jalan pakai gigi, coba jalan pakai gigi. Itulah hidup ini. Sederhana aja Nabi bilang, orang beriman itu seperti tubuh yang satu, kal jasadil wahid. Tapi makna filosofinya luar biasa. Nggak bisa kita hebat kalau sendiri. Jari-jari tangan ini lemah-lemah, jempol ini telunjuk lemah-lemah ini. Tapi ketika dia bersatu menjadi tinju, wah dahsyat. Apalagi tinju Mike Tyson, pingsan orang. Apalagi tinjunya Nabi Musa, ditabok sekali mati Bani Israel. Coba kalau mukul orang pakai jari telunjuk, sini kamu. Geli bos. Jadi tanpa persatuan nggak ada apa-apanya. Nah, silakan berfungsi dengan fungsinya masing-masing. Ada yang keras, ada yang tajam kayak gigi, jadilah dia gigi. Mungkin Habib Rizik dan kawan-kawan kayak gigi, main potong, main koyak, main kunyah. Ada yang kayak lidah, agim, ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah. Ya, dia kayak lidah. Ada yang kayak kuping, setengah keras, setengah lembek. Coba kuping kayak gigi, robeklah semua kasur. Biarkan dia dengan dirinya masing-masing.
asal tetap satu dalam keimanan dan keislaman, dia memperkuat agama, mulia dunia dan akhirat. Jangan paksa satu kedudukan untuk mengerjakan kedudukan yang lain. Jangan paksa gigi jadi kaki, kaki jadi gigi. Tak bisa, tangan mau difungsikan jadi kuping, kuping difungsikan jadi lidah, tak bisa. Biarkan dia berjalan dengan fungsinya masing-masing, tapi bersatu, paham? Dan sahabat Nabi dulu seperti itu. Umar bin Khattab, dia memang seperti orang Sumatera. Mau hijrah dia bilang, saudara-saudara naik kuda, dia keliling. Pengumuman dia, besok Umar bin Khattab mau hijrah menyusul nabinya ke Madinah. Siapa yang nggak senang boleh cegat Umar bin Khattab. Kalau kepingin istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, cegat tono Umar bin Khattab. Nggak ada yang berani. Yang lain disiksa. Khabbab disediakan api, bara api, diseret Khabbab radhiyallahu di atas bara api sampai kulit dan daging punggungnya terbakar semua, kena bara api, nggak bisa melawan. Jadi memang begitu. Biarkan ulama Jawa dengan gaya Jawa. Saudara-saudara, kita itu ya mesti koyong ini kuwe, engkau mati pi. Biarkan. Kami orang Sumatera mana bisa begitu. Kalau kami ceramah kayak begitu di Medan, tidur semua orang. Pulang-pulang ditanya bininya, istrinya nanya, dari mana mas kok pulang jam 10? Ngaji, ada ceramah agama. Siapa ustadznya? Tengkujukan main. Apa isi ceramahnya? Amma ba'du. Dia tidur. Biarkan Islam Sumatera dengan gaya Sumatera, Islam Jawa dengan gaya Jawa. Biar, tapi semuanya tetap beriman dan mulia.